Pandemi COVID-19 ini membuat kita mau tidak mau harus mengakui negara ini punya banyak kekurangan ketika menghadapi krisis dengan skala besar yang muncul tiba-tiba. Rumitnya birokrasi di samping tuntutan transparansi tinggi memunculkan celah yang mesti segera diisi. Inilah mengapa solidaritas sesama warga negara jadi tumpuan untuk memastikan kita semua bisa bertahan melewati pandemi. Indonesia negara yang sangat besar dengan jumlah warga miskin yang bisa jadi berlipat ganda saat krisis melanda. Sulit rasanya membayangkan semua akan tertangani oleh pemerintah. Dengan tetap menggaungkan kritik kepada negara, dengan tetap meminta pemerintah serius bekerja, masyarakat tidak bisa lantas berpangku tangan melihat sesama warga negara merana gara-gara corona. Apresiasi luar biasa jelas kita berikan kepada semua orang yang sudah mengulurkan bantuan untuk meringankan beban sesama. Ungkapan terima kasih juga diberikan kepada seluruh sukarelawan yang sudah mengordinasikan bantuan untuk dibagikan kepada mereka yang kesusahan. Tak hanya sesama warga negara, entitas besar juga terus didorong untuk bergerak membantu sesama. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah dibesarkan oleh masyarakat seyogyanya turun tangan, turut serta membantu warga di tengah kekurangan distribusi bantuan oleh negara. Tak semata bantuan berupa dana, tapi juga koordinasi untuk memastikan sebarannya merata. Perlu ada alternatif jalan, ya. Saya takut orang terpaku pada satu metode penyaluran, terus akhirnya ubek-ubekan di situ. Padahal di situ kita tahu tidak selamanya efektif. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya tidak efektif, tapi banyak yang tidak efektif. Nah, oleh karena itu perlu di backup dengan misalnya yang tadi belum saya sebutkan. Setiap kali ada bencana, itu biasanya perusahaan-perusahaan juga menurunkan timnya untuk melakukan penyaluran bantuan. Mereka dari kalangan profesional. Nah, ini juga perlu diturunkan bersama. Tinggal masalahnya mengatur bagaimana pembagian tugasnya. Nah, kalau itu perusahaan-perusahaan besar ya, itu membentuk sendiri timnya, berkoordinasi dengan masyarakat lokal. Biarkan yang jalur formal kelurahan, RT, RW, RT itu berlangsung ya. Tetapi di situ juga ada competing agents atau lembaga-lembaga atau panitia-panitia yang membackup ya, sehingga kalau ada yang kececer, dialah yang terus kemudian akan menanggulangi lah. Pekan ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan platform atau wadah untuk warga mampu bisa membantu warga tidak mampu. Wadah yang dinamai kolaborasi sosial berskala besar ini menjadikan Pemprov DKI Jakarta sebagai fasilitator mengumpulkan bantuan dalam skala besar untuk didistribusikan ke wilayah yang bisa dipilih sendiri oleh donatur. Undangan kami itu bukan meminta sumbangan dari berbagai perusahaan yang ada di Jakarta. Undangan kami adalah mari bayar balik untuk Jakarta. Jakarta sudah memberikan begitu banyak kesempatan. Disinilah tempat di mana investasi menemukan hasil, di mana kesempatan membukakan pada eskalasi kesejahteraan. Nah, sekarang Jakarta sedang membutuhkan dukungan. Karena itu saatnya untuk istilah kami adalah payback, give back to Jakarta. Jadi bukan donate to Jakarta, tapi payback, karena Jakarta sudah memberikan begitu banyak. Dan terciptanya kelas menengah Indonesia, kelas menengah Jakarta, itu dimulainya dari tempat ini.